Welcome to the wild darkness. Dan welcome untuk kalian yang mungkin sedang menonton video ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Video kali ini saya akan membahas kombinasi dari totem apa saja yang dapat meningkatkan chance kalian dalam melakukan survival di game ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasan. Pertama-tama, kita akan memulai kombinasi totem dari yang terbawah, yaitu totem low tier. Totem low tier adalah totem-totem yang sangat mudah didapatkan di dalam remain. Dan totem-totem ini sangat mengutamakan keefisiensian dalam meningkatkan base damage maupun ketebalan atau ketahanan karakter. Seperti yang kalian lihat, di sini ada strong negation totem ya. Totem yang bisa meningkatkan atau memulihkan energi sekaligus meningkatkan rasa kenyang saat memakan sesuatu. Dan di sini ada retaliation totem, adalah sebuah totem yang memberikan buff aktif sesaat kalian berhasil memblokir, menghindar ataupun menangkis serangan. Dan di sini adalah life totem. Life totem adalah totem yang berfungsi untuk meningkatkan max dari HP karakter kalian. Dan di sini ada Judge Blade. Judge Blade ini berfungsi untuk meningkatkan chance bleed kepada musuh, sekaligus meningkatkan damage overtime dari blade tersebut. Dan di sini adalah Martial Arts Totem, berfungsi untuk meningkatkan base damage sebesar 5%. Mungkin di sini lumayan ya untuk meningkatkan base damage, sekaligus meningkatkan critical. Critical ini berguna untuk memberikan bonus damage yang diberikan kepada musuh. Dan di sini adalah Courage Totem yang berfungsi untuk meningkatkan base damage seperti yang sebelumnya, cuma totem ini hanya akan aktif ketika kalian menggunakan senjata two hand. Seperti itu. Dan di sini adalah Fire Totem. Fire Totem ini berfungsi untuk meningkatkan durasi bonfire sekaligus meningkatkan fire magic atau tipe sihir bertipe api. Dan di sini ada Poison Totem. Poison Totem ini sama seperti yang tadi, dia meningkatkan damage bertipe racun, sekaligus memungkinkan untuk menghindari efek samping dari sebuah potion. Maksudnya, jika kalian tidak sengaja meminum racun, totem ini memungkinkan kalian untuk menghindari efek samping dari meminum potion yang seperti itu. Dan totem ini juga meningkatkan resistance kepada racun dan resisten kepada penyakit. Jadi totem ini adalah totem yang berfokus untuk meningkatkan ketahanan karakter. Dan di sini ada Magician Totem ya. Magician Totem ini seperti yang kalian lihat, ini berguna untuk mengurangi ketidakstabilan saat melakukan atau mengcasting sebuah sihir, sekaligus mengurangi penggunaan energi dalam melakukan casting terus-menerus. Seperti itu. Dan totem ini saya rekomendasikan untuk kalian yang sering kekurangan energi saat melakukan battle ya. Apalagi untuk kalian yang sering menggunakan spell saat melakukan pertarungan. Seperti itu.
Oke, kita selanjutnya akan membahas kombinasi-kombinasi dari totem mitir ya. Oke, kali ini kita akan membahas kombinasi dari totem mitir. Seperti yang kalian lihat, banyak sekali totem-totem baru ya. Dan totem-totem ini lebih mengutamakan serangan beruntun ya, serangan beruntun dan critical hit. Dan di sini ada totem Mark of Death. Totem Mark of Death ini berguna untuk meningkatkan critical damage dari physical maupun magic damage. Dan di sini yang tadi ada Jade ya. Jade ini saya taruh di sini karena totem ini. Totem ini adalah chip shot totem yang berfungsi untuk meningkatkan critical kepada musuh yang mengalami pendarahan atau terkena stun ya. Begitu. Jika critical meningkat, nah totem ini berperan besar untuk merubahnya menjadi serangan beruntun. Seperti itu. Dan di sini pun ada totem elektrik ya. Totem elektrik ini sama seperti yang poison tadi, cuma dia mempunyai efek evade atau menghindar dan sekaligus meningkatkan serangan beruntun sebesar 3,4 gitu. Mungkin kalau kalian menggunakan kombinasi dari totem ini, mungkin kalian akan sering melakukan kombinasi beruntun dan damage yang diakumulasikan kepada musuh pun mungkin akan jauh lebih sakit daripada totem sebelumnya. Dan setelah ini kita langsung aja membahas kombinasi dari high totem. Oke, dan ini adalah totem-totem high tier yang sering saya gunakan. Dan saya di sini menggunakan totem ya kebanyakan legendary ya di sini. Karena saya lebih mementingkan keefisiensian dalam melakukan survival. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada fullness totem ya. Aku nggak tahu itu itu nyebutnya gimana, aku nggak ngerti. Totem ini berguna untuk meningkatkan recovery dari HP ya. Jadi saat kalian melakukan healing, ada kesempatan untuk meningkatkan recovery-nya sebesar 300%. Dan itu lumayan banyak ya. Dan chance-nya juga mungkin di level 1 itu kalau tidak salah itu 16% ya. Seperti itu. Dan di sini adalah artisan touch ya. Ini gunanya untuk meningkatkan potensi dari senjata yang kita craft. Jadi kalau kita craft sesuatu senjata itu bakal muncul efek enchant maupun potensinya. Maksudnya potensi itu meningkatkan grade dari item tersebut. Seperti itu. Dan di sini adalah fairy totem ya. Fairy totem ini berfungsi untuk meningkatkan chance menangkis kalian ya, dan sekaligus mengurangi damage musuh atau mob sebesar 50%. Dan di sini ada thunderclap ya. Thunderclap ini berfungsi untuk memberikan chance untuk melakukan stun saat melakukan serangan. Gitu, kalau kalian menyerang boss atau mob itu akan ada chance untuk melakukan stun. Gitu. Ya walaupun chance-nya masih agak rendah ya, masih di level 1 ini. Tapi sangat membantu banget nih. Dan di sini ada vampire totem. Vampire totem ini berfungsi untuk melakukan regen saat
kalian melakukan serangan kepada musuh. Jadi kalau kalian melakukan serangan, itu ada kesempatan untuk memulihkan energi kalian sebesar 5%. Level 2 ini 5%. Mungkin kalau levelnya lebih tinggi mungkin lebih naik 7% sampai 9, 10, entahlah. Jadi ini walaupun misalnya ini walaupun sering kehabisan mana pun di sini nggak akan jadi masalah lagi, soalnya udah pakai totem ini gitu. Kalau kalian nggak punya totem ini, saya sarankan pakai totem ini aja. Mana ya? Nah, totem ini juga dapat meningkatkan energi jika kalian berhasil memblokir, menangkis atau menghindar sebuah serangan dari bos atau mob gitu. Dan juga di sini ada Magic Barrier Totem ya, totem legendary yang berfungsi untuk menyerap damage yang diterima oleh karakter. Jadi maksudnya menyerap itu mengurangi total damage yang diterima oleh karakter. Gitu kan. Dan di sini dia mengabsorb sebesar 40% ya untuk harga 1 energi. Jadi tiap energi itu dia bisa menyerap 40% dari total damage yang diterima oleh karakter. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan semoga totem-totem atau kombinasi totem yang saya sarankan ini dapat bermanfaat bagi kalian saat melakukan survival. Dan di video selanjutnya mungkin saya akan mencoba membuat video playthrough ya. Walaupun mungkin videonya akan agak panjang, jadi ya, walaupun begitu saya akan berusaha untuk membuatnya lebih pendek, lebih rapi, dan lebih berfokus kepada hal-hal apa aja yang bisa membantu kalian untuk survive di dalam game ini. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di lain waktu.